apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersud Arif, dari Forum News Network. Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya yang dibacakan hari Kamis 29 Februari 2024 menetapkan ambang batas parlemen atau dikenal PT atau Parliamentary Threshold 4% itu harus diubah. Putusan itu diambil oleh 8 dari 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Satu orang hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, ini dari paman dari Gibran dan juga Kaisang Pangarep, tidak ikut memutuskan. Tidak ada penjelasan mengapa Anwar Usman tidak ikut memutuskan perkara tersebut. Apakah itu ada kaitannya dengan adanya konflik of interest karena keponakannya, Kaisang Pangarep, saat ini menjadi kontestan atau menjadi pihak yang bersengketa lah harusnya seperti itu ya. Meskipun bukan dia yang mengajukan karena PSI kan sekarang ini menjadi kontestan pemilu 2024 dan sedang berjuang untuk lolos ke Senayan, ke parlemen. Yaitu tadi karena ada handicap ambang batas suara 4%. Tapi saran saya jangan terlalu curiga dulu lah ya. Karena gugatan ini diajukan oleh Perludem, ini sebuah organisasi yang memang aktif mengawasi soal pemilu dan juga demokrasi di Indonesia. Dan menurut Pak Majelis Hakim yang langsung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, sebagian dari gugatan Perludem atau judicial review Perludem itu dikabulkan dan sebagian lagi ditolak. Tapi yang paling penting soal ambang batas tadi itu diterima oleh Majelis Hakim. Nah, putusan ini yang saya lihat di media sosial itu memunculkan spekulasi bahwa dengan diturunkannya ambang batas 4% itu dalam rangka untuk mengadopsi supaya PSI itu dipastikan akan lolos langsung ke parlemen gitu. Ini saya kira ya nggak terlalu agak berlebihan tapi nggak bisa disalahkan. Karena kan selama ini kan citra dari Mahkamah Konstitusi itu ya sangat buruk dan pemilu kita bisa sekarang ini hancur-hancuran dan disorot oleh dunia ya karena gara-gara keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran walaupun tidak memenuhi syarat untuk sebagai calon wakil presiden ya. Apalagi ini dikaitkan dengan rekapitulasi perolehan suara PSI yang sekarang ini terus menanjak ya. Tapi tetap sebelum sampai 4%, tapi udah deket-deket 4% gitu ya. Saya juga banyak sekali nih mendapat pertanyaan. Walaupun sebenarnya kalau kita simak amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi itu sangat jelas kok bahwa norma hukum ambang batas 4% di dalam Undang-Undang Pemilu itu tetap konstitusional tuh hanya untuk pemilu tetap konstitusional untuk pemilu 2024, sementara nanti untuk pemilu 2029 itu konstitusional bersyarat ya. Jadi harus dilakukan perubahan sebelum pemilu 2029. Coba kita simak dulu amar putusannya ya. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Memerintahkan pemuatan, diulang 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soehartoyo selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Erni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024 selesai diucapkan pukul 12:53 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukri Ashari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Jelas ya bahwa putusan itu berlaku untuk pemilu 2024, bukan pemilu 2029. Tapi berapa persen hakim itu memutuskan ya tentang parliamentary threshold-nya atau ambang batasnya itu tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini dikembalikan ke pembentuk undang-undang atau lebih dikenal sebagai open legal policy. Open legal policy itu artinya DPR dan pemerintah, dan dalam amar putusannya itu juga diminta melibatkan nanti partai-partai politik dan juga masyarakat. Saya kira kalau soal begini ini nanti juga akan kembali menjadi perdebatan panjang ya, tapi itu nanti berlangsung di pembahasan di DPR. Nah, kita mesti simak dulu apa sih pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga mengabulkan gugatan Perludem tentang diubahnya PT 4% itu gitu ya. Bukan dihapus ya, tapi yang disetujui adalah diubah saja. Mari kita simak pertimbangan majelis hakim yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani, ini hakim yang baru, dan Saldi Isra. Berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma parliamentary threshold paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional dalam Undang-Undang 7 2017, baik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 dan seterusnya 2018 maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan seterusnya 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya dalam kedua permohonan akuo, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan sekalipun dalam beberapa putusan sebelum berlaku Undang-Undang 7 2017, Mahkamah telah menyatakan ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka. Namun demikian, dengan adanya dinamika ketersambungan antara suara pemilih dengan komposisi kursi di DPR, terutama apabila dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum sebagaimana didalilkan pemohon, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali rezim ambang batas parlemen, termasuk ambang batas parlemen yang diatur dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa setelah menguraikan pengaturan batas suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD, baik dengan electoral threshold dan parliamentary threshold, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.15 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pemohon yang menilai penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, yang menurut pemohon tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah, sekalipun yang hendak diuji konstitusionalitasnya adalah besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4%, namun secara substansi pemohon pun sekaligus berupaya menguji konstitusionalitas rejim ambang batas dalam pemilihan umum anggota DPR. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai politik atau multipartai. Di Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia, tentu tidak dapat melarang warga untuk mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang, salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen.
Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai politik di DPR, selama ini jamak dipahami didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan, maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil. Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang, terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen. Dalam hal ini pada pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah nasional. Vide pasal 202 ayat 1 Undang-Undang 10 2008. Sehingga pemilu 2009 menghasilkan 9 partai politik di DPR. Berikut, pada pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah nasional, Vide pasal 208 Undang-Undang 8 2012, yang menghasilkan 10 partai politik di DPR. Sementara itu, pada pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, menghasilkan 9 partai politik di DPR. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu, sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak pemilu 2009 hingga saat ini. Mahkamah tidak menemukan dasar, metode, dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional, sebagaimana ditentukan dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Bahkan merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud dilakukan dengan metode dan argumentasi penghitungan atau rasionalitas yang jelas. Dalam penilaian Hakim Mahkamah Konstitusi, alasan penyederhanaan partai tidak punya argumentasi yang jelas. Sementara dampaknya secara konstitusional merugikan pemilih karena suara yang hangus. Bahwa selain argumentasi di atas, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bila mana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya pada pemilu 2004, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam pemilu 2019 terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% suara sah secara nasional. Meski pada pemilu 2014 hanya terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 2,4% dari suara sah secara nasional. Namun secara faktual, jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil pemilu 2019 dan hasil pemilu 2009 dan pemilu 2019,
yaitu 10 partai politik. Vide hasil pengolahan data, hasil perhitungan suara sah partai politik peserta pemilu tahun 1995-2019 Badan Pusat Statistik. Bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkan ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat yang dengan ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapat suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argumen yang memadai secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2009, sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual, prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena terdapat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut. Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak, telah mencederai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah. Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil pemohon yang pada pokoknya menghendaki ambang batas parlemen dan atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami, namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai sehingga mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilu dengan penentuan jumlah kursi di DPR. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain: 1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. 2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. 3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik
4. Perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan pemilu 2029. Dan 5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Jadi apa kesimpulannya? Ya kalau mau lolos ke parlemen, PSI untuk pemilu kali ini harus tetap tembus PT 4%. Tapi kalau naga-naganya saya lihat angkanya PSI itu terus bertambah loh sejak hari Ahad kemarin sampai terus sekarang naik terus. Padahal sebenarnya kalau kita lihat survei maupun quick count, suara PSI itu ya hanya sekitar 2%. Gitu, makanya kemarin saya menyebut abrakadabra, ini akan diubah suaranya jadi tembus jadi 4%, dan logika Anda pasti gitu. Nah, kalau kemudian survei quick count-nya dari PSI saja salah, begitu yang disebut hanya plus minus 2% sekian gitu, sekarang jadi 3,51, harusnya quick count dari Pilpres juga salah dong, gitu ya. Tapi beda dong kalau Pilpres sama pemilu, karena apalagi ini Pak yang di pemilu kan ini partainya Pak Jokowi, partainya anaknya Pak Jokowi ya. Anda nggak boleh banding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke. Jadi kembali lagi untuk partai-partai lain yang juga tidak tembus 4%, ya tunggu dulu hasil revisinya gitu ya. Kita belum tahu berapa persen nanti ambang batasnya atau parliamentary threshold-nya itu disepakati, yang jelas tidak boleh 4% lagi. Jadi walaupun ini undang-undang ini tidak menguntungkan PSI khususnya, artinya dia bisa langsung lolos ke parlemen, tapi tetap saja kalau PSI ya dapat keistimewaan. Sekali lagi naga-naganya dia akan lolos, mereka ini PSI akan lolos nih. Pasti Anda tambah kecewa lagi dan tambah jengkel lagi terhadap keluarga Presiden Jokowi. Sudah anaknya bakal jadi wakil presiden, sekarang salah satu anaknya lagi jadi ketua umum partai yang lolos di parlemen dengan cara simsalabim, abrakadabra. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.